yaitu Oke, sorry. Dan khususnya pada hari ini yaitu sesi pertama Bootcamp Digital Marketing Eksklusif akan membahas beberapa topik. Di antaranya adalah social media strategy and social media research and analysis, paid ads analytic and optimizing, dan yang terakhir CEO basic on and off page CEO. Oke, sebelum itu, sebelum langkah lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mina Nur Alfia. Saya sebagai Customer Relation Officer di Vibe Influencer, dan di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Oke, teman-teman, sebelum ke acara selanjutnya, saya akan membacakan beberapa peraturan untuk acara ini ya teman-teman. Sebentar aku share screen dulu. Oke, sebelumnya sudah jelas? Halo? Oke, oke teman-teman, untuk acara bootcamp pada hari ini, oke sebentar, diselenggarakan oleh FEB Influencer, yang dimana FEB itu adalah pelopor digital talent factory dan solusi menyeluruh untuk tetap terhubung dengan transportasi digital dan pengembangan talenta di Indonesia. Dan berikut adalah peraturan selama bootcamp berlangsung ya teman-teman. Pada sesi ini berlangsung selama maksimal 30 menit. Dan yang kedua, jika ada yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan selama sesi, diharap untuk bisa mengobrol secara publik atau tombol ini ya teman-teman, angkat tangan yang ada di button, lalu dilarang merecord selama acara berlangsung untuk keperluan umum, dan nanti di akhir acara akan ada evaluation survey, lalu nanti di sesi berikutnya ada mini exercise teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, sebentar. Oke. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berbicara mengenai digital marketing, setiap pengusaha pasti mempunyai keinginan agar omsetnya terus meningkat. Dan di era yang semakin canggih ini, perlunya kecakapan marketing yang seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha agar bisnisnya terus berkembang. Dan dalam melakukan sebuah usaha, diperlukan berbagai macam inovasi agar usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan baik. Dan pada bootcamp digital marketing ini adalah salah satu pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan wawasan baru bagi masyarakat yang hendak belajar atau mengembangkan ilmu pemasaran internet, serta ingin membuat suatu usaha. Dan pelatihan ini membahas tentang dasar-dasar seluruh fundamental dan step by step membuat strategi digital marketing yang efektif dan efisien. Pelatihan ini juga dapat diikuti oleh para pemula yang ingin belajar tentang digital marketing, dan tingkat kesulitan pelatihan ini adalah tingkat-tingkat dasar yang sudah terstandarisasi oleh Program Kartu Prakerja Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Oke, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai digital marketing bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya. Oke, sebelum kita menyambut narasumber kita pada hari ini, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu.
Oke, beliau adalah Kak Ganjar Kersana S. Beliau merupakan profesional digital marketer, kurang lebih memiliki 10 tahun pengalaman menangani klien nasional dan merupakan salah satu pendiri startup media digital dengan 22 juta pembicara per bulan. Wah, keren banget. Lalu yang kedua, pengalaman pengalaman kerja beliau yaitu sebagai IT dan back office and frontliner di PT Bank Rakyat Indonesia BRI. Dan juga beliau sebagai social media manager tahun 2015 di Webtech Asia PTE Ltd. Dan beliau sebagai co-founder and CEO pada tahun 2015 sampai 2017 di PT Hivemind Digital Media. Lalu beliau merupakan digital marketer pada tim Digital Liga Indonesia dan founder and CEO 2011 sampai sekarang di PT Duta Maya Digital Indonesia, dan lanjut menjadi co-founder dari tahun 2019 di Unimoni, lalu menjadi co-founder pada tahun 2020 sampai sekarang di Diksi Creative Studio, dan yang terakhir ini sebagai founder Sweet Bio dari tahun 2020 sampai sekarang. Wah, keren banget. Oke teman-teman, sepertinya udah nggak sabar ya untuk ketemu dengan Kak Ganjar ini. Langsung saja kita sambut. Kak Ganjar Kersana, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Ganjar. Oke. Terima kasih Mina untuk kesempatannya. Mina bisa on cam aja. Oh maaf tadi belum keklik. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Mungkin ini ada beberapa peserta juga yang masih belum masuk ya, karena memang ini tuh terkendala dengan waktu ya, karena sesi kita ada 5 sesi, jadi pesertanya memang mungkin agak terbatas dengan waktunya, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja di sini karena nanti juga ada recordnya untuk bisa diikutin di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin nanti ada di sesi terakhir ada kuis ya, Mina ya. Oke, Mina bisa minta tolong saya untuk dijadikan host. Oke, untuk sebentar. Bisa sharing. Oke, sudah ya Kak ya? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita sampai jam 8.50 ya? Iya, betul. Oke, jadi nanti di sini secara materi saya akan banyak loncat-loncat aja dulu ya, karena mungkin dengan materi yang selanjutnya di tanggal 18. Jadi di materi kita tuh pertama tuh yang sekarang itu adalah social media strategy, social media research analytic, paid ads analytic optimization, SEO basic, digital marketing framework, dan content marketing. Nah, mungkin untuk SEO basic nanti akan saya pindahkan saja di tanggal 18 ya untuk SEO basic, karena kita biar beriringan aja secara materinya. Jadi sekarang kita akan bahas dulu di social media strategy, sosial media riset dan analisis mungkinnya, lalu nanti juga ada ads analytic, juga content marketing juga bisa masuk di hari ini mungkinnya kalau misalkan cukup waktunya. Jadi nanti kan saya kebagian di 2 sesi nih, sesi 1 dan sesi 2 saat ini. Saya akan coba rangkum kedua sesi ini, tapi tidak beriringan seperti yang kita share di itu ya, tapi semuanya nanti akan masuk di sini. Oke, acara perkenalannya sudah, saya akan langsung loncat saja karena kita juga terpotong dengan waktu ya di sini.
Oke. Nah, semasa pandemi, shopping behavior di Indonesia ini banyak mengalami peningkatan. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini adalah analisis dari McKinsey dan company itu di Indonesia itu menjadi negara kedua dengan peningkatan atau penetrasi yang cukup tinggi selama pandemi itu untuk beralih ke teknologi digital. Jadi penjualan digital atau digital marketing itu sangat-sangat penting akhir-akhir ini. Terutama kemarin juga saya sudah ada beberapa obrolan dengan beberapa sahabat saya di digital marketing. Kalau digital marketing itu kedepannya akan seperti matematika zaman dulu ya, yang matematika dasar antara 1+1 adalah 2 gitu. Jadi digital marketing itu kedepannya akan seperti itu. Jadi semua orang itu nyaris sudah bisa digital marketing. Karena nanti semua orang memiliki aset digital, semua orang memiliki pengikutnya, semua orang bisa share sesuatu, itu semuanya nanti akan menjadi digital marketing. Kita juga sudah bisa ketahui, kita juga sudah bisa lihat saat ini bagaimana perkembangan digital marketing. Jadi dengan tumbuhnya affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tumbuh dan berkembang. Saya buka insight dulu ya. Itu di mana mereka sudah memilih komunitasnya sendiri, mereka sudah memiliki follower, mereka sudah memiliki fan, yang itu bisa menjadikan potensi dari audiensnya mereka, potensi customer-nya mereka, itu adalah digital marketing, bagian dari digital marketing. Nah, cuman dalam hal ini, sebentar ini ada yang mau gabung. Oke, sebentar ya. Berapa yang masih mau masuk? Oke. Jadi ada beberapa dari sini akan saya bahas kenapa sosial media. Saya sedikit bercerita saja. Dulu saya memiliki startup media, Hivemind Digital Media, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Itu adalah startup digital media. Dulu di tahun 2015 itu media atau digital media itu sangat-sangat berkembang. Dulu kita mengetahui adanya akuisisi Hipui yang mendapatkan pendanaan dari Australia, dari venture capital di Australia. Lalu ada Eden Times yang mendapatkan pendanaan seri A dari Tagen Asia waktu itu. Sebentar, masih ada yang gabung juga. Sebentar ya, sampai masih banyak yang gabung. Oke, jadi dulu saya memiliki bisnis di digital media. Cuman dulu digital media itu sangat-sangat berkembang, di mana waktu itu kompas.com, detik.com, liputan6.com itu sangat-sangat berkembang pesat waktu itu. Nah, lalu ternyata di tahun 2017 mereka mengalami sedikit penurunan. Kenapa mereka mengalami sedikit penurunan dari digital media? Digital media mau nggak mau hidup dari advertiser. Sedangkan advertiser di digital itu ternyata sudah banyak beralih ke sosial media. Kenapa? Sosial media itu bisa semakin niche. Misalkan saya ingin beriklan, saya ingin mengiklankan produk saya ke jalan A, misalnya kan ya, langsung ke jalannya, fokus ke jalan A, nomor sekian, radiusnya adalah 5 kilometer dari jalan tersebut gitu ya. Misalkan kita punya booth ya, kita punya booth itu bisa kita langsung ambil di sana gitu. Kita bisa mengiklankan di area sana. Kita juga bisa mengiklankan ke orang-orang yang berada di area tersebut, misalkan behavior-nya adalah dia suka berbelanja online. Nah, itu juga kita bisa. Lalu juga kita bisa mengiklankan ke orang-orang yang usianya misalkan katakanlah 22 sampai 25 tahun. Itu sangat-sangat bisa dulu di sosial media. Nah, tapi pada akhirnya itu adalah yang menjatuhkan bisnis digital media. Nah, tapi sekarang juga sudah ada yang dinamakan programmatic. Jadi ada program baru namanya itu programmatic, sebenarnya di digital juga di digital media juga sekarang bisa di random untuk iklannya bisa makin niche lagi ke audiens tertentu gitu ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, ternyata perkembangan sosial media itu cukup pesat ya, masih cukup pesat. Nah, saya punya konsep, salah satunya adalah idea, di mana I-nya itu adalah identify.
Jadi identifikasi ya. Identifikasi dulu. Kita harus pertama-tama di saat memang kita akan melangkah ke digital marketing, ini bukan cuma ke digital marketing, tapi ke marketing. Itu karena marketing dan digital marketing itu tidak beda jauh, gitu. Hanya platformnya saja yang berbeda. Nah, dan kita juga jangan terlalu terpengaruh dengan platform. Memang di saat memang sekarang Facebook, Instagram itu lagi naik, mungkin ada sesuatu, kita jangan depend sama platform. Oh, saya mau udah mainnya di Facebook, di Instagram saja. Misalkan saya nggak main TikTok, atau misalkan saya nggak pakai LinkedIn, atau saya nggak pakai platform-platform yang lainnya. Nah, itu diusahakan kita masih tetap bisa menggunakan platform-platform yang lainnya juga, karena adanya digital marketing itu sangat-sangat mempengaruhi untuk di mana kita platformnya berada, terutama untuk customer-customernya ya. Sebentar ya, sambil saya admit dulu nih, biar nggak terlalu keganggu untuk yang masih ikut bergabung. Sebentar, Ina untuk co-host nanti minta dibantu untuk nge-admit ya. Untuk edit dari Oke, Kak para Ganjar, nanti pesertanya. sama Mina aja ya untuk di Oke. assessment. Oke, nah kita yang pertama adalah identify dulu atau identifikasi dulu brand apa. Misalkan kita punya klien atau kita punya bisnis, identifikasi dulu aset-aset digitalnya. Apakah mereka sudah memiliki sosial media? Apakah mereka sudah memiliki websitenya atau belum? Nah, terkadang website memang kalau di Indonesia itu belum terlalu menjadi bagian penting untuk digital marketing. Website di Indonesia adalah sebagai legacy aja, legacy dari setiap perusahaan, dari setiap company, dari setiap bisnis, maupun itu baik untuk bisnis besar, skala besar, ataupun skala UMKM, itu untuk menjadikan legacy bahwa memang kalau misalkan ada website itu jauh lebih terpercaya, orang akan lebih trust di sana. Jadi di Indonesia juga kalau untuk transaksi juga belum terlalu bagus sebetulnya untuk website. Kecuali memang ada beberapa brand yang secara brand yang memang sudah bagus, itu memang mereka menggunakan website. Tapi ternyata untuk penjualan juga ada dari mereka itu masih banyak menggunakan marketplace, gitu ya. Jadi masih banyak menggunakan marketplace. Jadi identifikasi dulu, lalu sosial medianya. Sosial medianya di mana nih paling banyak, misalkan. Nah, saya biasanya membagi ke dalam dua kategori. Anggaplah ada kategori milenial ataupun ada kategori kolonial. Nah, di sana kita segmen market kita, audiens kita itu banyaknya di mana? Adanya di sini, di milenial atau di kolonial. Nah, biasanya kalau untuk Facebook, kata-kata itu adalah generasi-generasi yang bisa katakan dianggapkan kolonial. Nah, tapi untuk untuk milenial itu banyaknya di Instagram, di TikTok, dan sebagainya. Jadi kita juga harus identifikasi dulu di mana nih calon potensial dari audiens kita atau calon potensial dari customer kita. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah develop. Develop itu adalah kita baru setelah diidentifikasi kita belum punya apa nih. Anggaplah kita belum punya Instagram, kita belum punya Facebook, atau kita belum punya website, baru kita ke tahapan selanjutnya, itu adalah tahapan development. Nah, kita nanti ada ke tahapan selanjutnya, yaitu kita mendevelop apa-apa saja aset digital yang memang kita belum miliki. Gitu ya. Nah, di sini adalah tahapan develop. Lalu selanjutnya ada I-nya atau E-nya, jadi di sini adalah engage. Nah, di mana di sini di saat engage kita memerlukan konten. Saat kita engage itu kita memerlukan konten di sini ya. Jadi nanti antara platform digital atau aset digital bisnis, suatu bisnis itu akan berinteraksi dengan customer atau dengan calon potensial customer atau dengan calon target audiens itu harus menggunakan konten. Nah, makanya kita juga di sini nanti akan membahas konten marketing, bagaimana caranya untuk mendapatkan konten marketing. Simpelnya, paling simpel saya biasanya adalah menyebutkannya ke dalam 3 jenis konten. Yang pertama adalah konten yang berhubungan dengan brand atau berhubungan dengan produk, ada kontennya, ada produknya. Yang pertama adalah itu. Ini simpel ya. Nanti juga akan saya bahas lagi untuk teman-teman yang memang digital marketing. Mungkin teman-teman digital marketing pernah mendengar ada istilah tofu, bofu, dan nofu gitu ya. Nah, di situ. Nah, yang pertama adalah konten yang berhubungan dengan brand. Ya, ini secara sederhananya. Lalu yang kedua adalah konten yang mengajak orang untuk berinteraksi atau untuk bermanfaat atau shareable
gitu ya. Misalkan ada konten tips, ada konten-konten info, itu sangat-sangat penting. Di mana orang itu tidak akan terlalu jenuh dengan konten-konten produk kalau misalkan kita memang berjualan di sana. Jadi memang orang juga bisa teredukasi dengan konten-konten tersebut. Lalu yang terakhir adalah konten-konten brand activation. Salah satu contohnya misalkan itu yang mendapatkan lead magnet ya. Kita misalkan bisa bikin giveaway, nanti kita bisa mendapatkan lead magnetnya, kita bisa mendapatkan nomor telepon atau lead ya, kita bisa mendapatkan lead nomor telepon, email, dan sebagainya dengan giveaway, atau misalkan kita bisa juga bikin brand activation lainnya gitu ya, misalkan kayak trivia dan sebagainya dan sebagainya. Itu untuk konten. Lalu accelerate, selanjutnya adalah accelerate, di mana memang internet di Indonesia makin sini makin bagus. Konten video, durasi video juga makin banyak disukai. Gitu ya. Konten-konten story sekarang sudah Instagram story sekarang situ dia bisa jauh lebih panjang ya. Durasinya itu udah bisa lebih panjang. Kalau dulu cuma 15 detik, kalaupun kita punya video 1 menit itu pasti kepotong-potong. Tapi kalau sekarang ini di Instagram juga sudah bisa menggunakan video dengan durasi yang jauh lebih panjang sebetulnya di situ. Apalagi di Instagram juga ada Reels, kita juga bisa compare juga dengan TikTok, itu jauh lebih bagus. Jadi akselerasinya adalah ke konten-konten video, karena orang sekarang banyak spend untuk menghabiskan waktu di nonton-nonton video. Ya. Nah, ini adalah konten yang tadi ya. Kalau tadi saya secara sederhananya saja ada konten produk, ada konten yang apa? Yang berhubungan dengan informasi gitu atau shareable dan sebagainya. Lalu ada konten-konten aktivasi. Nah, di sini saya bagi lagi, di sini ada tofu, mofu, dan bofu gitu ya di sini. Nah, untuk konten-konten tofu ini adalah awareness stage gitu ya. Tofu, mofu, bofu ini adalah corong lah ya. Ini bisa disebutkan corong di mana di sini menjadikan funneling sebetulnya. Di sini adalah untuk membuat orang itu bisa masuk ke purchase atau bisa conversion atau bisa aware sebetulnya di sini. Orang atau calon customer yang tadinya unaware di suatu saat dia akan aware terhadap produk kita, terhadap brand kita. Nah, yang pertama adalah konten-konten berjenis tofu. Di sini adalah awareness stage ya. Di sini ada awareness stage. Seperti apa? Itu bisa juga blog. Nah, konten-konten blog. Kalau di ini ya, kalau di website. Jadi ada konten-konten tentang artikel seperti itu. Ini juga penting untuk nanti kita hubungannya yang akan kita bahas nanti tanggal 18 itu ada yang dinamakan dengan SEO. Ya, SEO kita akan bahas SEO tapi dasarnya basicnya aja. Di situ ada on-page optimization. Nah, on-page optimization itu adalah bagaimana caranya membuat website kita itu kelihatan bagus, kelihatan cakep di luar sana, gitu ya. Jadi di sini pada tahapannya adalah flow. Lalu ada juga sosial media post. Nah, sosial media post cuman kalau di teruskan lagi tadi awareness-nya adalah seperti tadi ada produknya, terus ada selanjutnya juga ada konten-konten edukasinya, ada trivia-nya, gitu, ada brand activation-nya dan sebagainya. Lalu ada infografik juga masuk di sini, di TOFU, di awareness. Lalu ada multimedia, video, gitu ya. Konten-konten iklan TVC sekarang sudah mulai digeser ke konten-konten YouTube, gitu ya. Jadi iklan di YouTube sekarang adalah konten-konten TVC pada masa lalu, gitu ya. Nah, banyak kalau di YouTube sekarang ada yang namanya in-stream not skippable. Nah, jenis iklannya atau objektifnya in-stream not skippable. Itu sangat-sangat bagus untuk membuat awareness di sana. Jadi iklan berdurasi 15 detik itu nggak bisa di skip gitu. Jadi orang akan full nonton di sana gitu ya. Itu adalah konten-konten iklan televisi. Dan keuntungan beriklan di YouTube gitu ya, kita masih bisa menunjuk channel mana yang akan kita ini ya, yang akan kita pasang iklan gitu ya. Kalau di Facebook, di Instagram itu kalau dulu di bawah tahun 2016 itu masih bisa kita pengen nunjuk misalkan saya pengen iklan orang-orang ke orang-orang yang fansnya dari misalkan siapa ya, klub sepak bola lah ya biar gini.
klub sepak bola di luar misalkan. Saya pengen iklan ke timnya A gitu. Itu bisa ke fan timnya A. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak bisa kan kalau di sosial media, terutama untuk di Facebook dan di Instagram. Kenapa? Karena kita harus menggunakan funneling. Kita harus menggunakan funnelingnya, ada awareness, ada consideration, dan ada conversion. Nah, tapi kalau di YouTube itu kita masih bisa sekarang. Misalkan saya pengen iklan, instant not skippable, saya pengen dipasang ini di iklannya, misalnya di kontennya, di channelnya Deddy Corbuzier, itu bisa, itu masih bisa, atau di entertainment, misalkan karena market kita adanya di sana, itu di YouTube sekarang masih bisa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah di MoFu. Di MoFu ini adalah consideration stage. Jadi orang tuh sudah eh, mulai mendapatkan awareness-nya gitu ya. Orang tuh udah tahu dengan brand A. Ya, dengan brand A ini orang sudah mulai tahu. Nah, di sini nanti orang tuh mulai dimasukkan ya di educational resource-nya. Misalkan kalau tadi ada konten-konten tentang info, tentang tips dan lain-lain. Terus mulai webinar, penyelenggaraan webinar. Lalu ada survei. Kadang-kadang misalkan kita bikin survei ini supaya ada engagement dengan consideration ini. Misalkan kita bikin survei, kita lagi jualan produk misalkan, pilih produk yang warna ini atau yang warna ini gitu. Itu kan kita bisa mendapatkan decision dari sana gitu ya di MoFu ini consideration stage. Lalu ada bisa download juga promotional material, misalkan download dari ini ya, download kode kupon atau promosi, konten-konten promosi, misalnya ada single day. Kalau di Indonesia kan single day itu sangat-sangat berpengaruh ya. Ada single day, terus ada juga payday dan lain-lain, itu promotional. Nah, lalu BOFU. Yang selanjutnya BOFU adalah decision stage-nya di sini. Nah, case study-nya misalkan demo, trial, consultation, customer stories, event, dan sebagainya di sini. Nah, biasanya ini konten-konten BOFU biasanya orang akan menceritakan bagaimana testimoninya di saat memang kita berinteraksi atau bertemu dengan brand A, atau kita sudah ada purchase dengan brand A itu menggunakan BOFU gitu ya. Lalu ada after purchase. Nah, di sini selanjutnya ada after purchase. Nah, after purchase ini adalah maintenance. Jadi orang setelah dari unaware, aware, after purchase itu adalah membentuk orang menjadi loyalty. Jadi orang tuh akan loyal sama kita di sini. Kita di sini harus membangun relationship dengan brand, gitu ya. Nah, sekarang beberapa brand besar itu sudah tidak mengkategorikan mereka sebagai bisnis, tapi mereka tuh mengkategorikan dari akun sosial media mereka itu sebagai sebagai person gitu. Jadi biasanya ada personanya. Nah, misalkan ada brand, katakanlah saya sekarang sedang memegang salah satu brand Galeri 24, katakanlah ya, di situ adalah penjualan emas. Nah, di situ itu adminnya itu dia mengkategorikan, dia membuat persona kalau di sini admin adalah usianya katakanlah 24 sampai 30 tahunan. Itu kan masuk ke kategori milenial gitu ya. Jadi gaya bahasanya di sana dia mengikuti kategori-kategori milenial gitu ya. Dia dengan gaya bahasa milenial gitu. Jadi orang sudah tidak seperti brand dengan person gitu. Tidak seperti brand dengan person. Nah, itu juga sekarang diadaptasi oleh beberapa perusahaan. Nah, terkadang sekarang CEO-nya itu turun gitu ya untuk mengengage. Itu adalah di sini nih untuk menjaga after purchase. Ini adalah salah satu dari bagaimana caranya customer relationship gitu ya. Ini juga yang nantinya akan dibahas oleh Mas Galih ya nanti di sesi berikutnya. Bagaimana caranya membuat customer itu loyal sama kita, bagaimana caranya supaya customer itu mau lagi untuk repeat order dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas oleh Mas Galih nanti ya. Oke, next ya. Nah, ini ketika kita punya startup dan mau melakukan scale up, jalan menuju ke sana harus dimulai dengan smart up. Jelas lah ya. Nah, smart up-nya di sini karena kita juga nanti akan berhubungan dengan iklan. Nah, saya juga di sini mengkategorikan di saat memang kita nanti akan scale up, terutama scale up budgeting, terutama untuk iklan ya. Di sini kita juga harus pinter-pinter, kita harus smart up di sini. Mana nih konten mana, atau misalkan kita di saat memang kita sudah mendapatkan winning campaign-nya, yang mana kita akan di scale up. Misalkan dalam satu campaign itu ada campaign, ada ad set, ada level ad.
Nah, ini misalkan kita pecah-pecah nih di level adset-nya, karena kita bikin beberapa audiens. Misalkan ada audiensnya Jabodetabek, ada audiensnya juga ke Kalimantan, lalu ada audiensnya juga ke custom audience. Nah, nanti kita lihat ini yang mana yang paling mendapatkan winning campaign. Kita scale up di posisi yang tersebut gitu, atau di adset yang tersebut. Jadi kita juga harus smart up ya untuk scale up. Nah, lalu kita masuk ke sosial media. Ini sedikit bercerita aja tentang sejarah. Pada 500 sebelum Masehi, sosial media merupakan merupakan sumber mata air dulu. Jadi sosial media itu kadang-kadang kita confuse dengan media-media konvensional. Kadang-kadang kita terconfuse dengan media-media konvensional, di mana sosial media itu kita adalah menganggapnya adalah media konvensional seperti TV, radio, dan sebagainya. Padahal sosial media itu sejatinya adalah tempat berkumpul orang. Dulu mata air tidak segampang sekarang. Sekarang nyaris setiap rumah itu sudah disalurkan mata air, tapi dulu tidak seperti ini. Jadi adalah tempat berkumpul. Nah, makanya kita juga sekarang di sosial media kita harus menyikapi kalau sosial media itu adalah tempat orang untuk berkumpul di sana, gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung tiba-tiba hard selling di sana. Walaupun lah ya sekarang kita bisa lihat Instagram itu sudah seperti Shopee ya. Kalau misalkan kita lihat Instagram tuh udah seperti marketplace sekarang. Nah, tapi kita tetap harus menyikapi kalau sosial media itu adalah tempat orang berkumpul di sana. Orang pengen have fun di saat memang masuk ke sosial media. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya sosial media pada 1500 Masehi setelah printer diciptakan itu sosial media berubah menjadi papan informasi di mana orang berkumpul di sana. Orang bertukar pikiran, orang berbisnis, orang cari info itu di sana. Dulu kan di sebuah sumur atau di sebuah mata air, lalu bergeser ke sini. Nah, perkembangan sosial media itu sangat pesat saat angka 0 dan 1 digabungkan, gitu ya, atau dikenal dengan digit, ya. Orang-orang ini menyebutnya dengan digit, atau lebih dikenal dengan digital, atau lebih dikenal dengan digital. Nah, ini perkembangan sosial media. Ini timeline-nya sosial media itu sangat-sangat pesat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2010 itu adalah puncaknya sosial media, gitu ya. Itu mulai puncak kenaikan sosial media di tahun 2010, gitu ya. Di mana sosial media yang tadinya memang hanya untuk interaksi, nah di sini ini sudah berubah. Sosial media itu menjadi alat untuk bisnis. Makanya terutama dari zaman Twitter, banyak bisnis-bisnis yang bermunculan dari sana. Banyak bisnis-bisnis yang bermunculan dari sosial media. Kita kalau misalkan di Bandung ada keripik Maici, misalkan ada Janana Chips, ada media-media ya, ada info Jakarta, ada info Bogor, info Bekasi dan sebagainya, info Bontang dan sebagainya. Itu diawali dengan sosial media. Dan semakin ke sini, sosial media sangat-sangat dimanfaatkan untuk bisnis. Nah, apalagi kalau kita misalkan berbicara tentang metaverse ya, walaupun metaverse saat ini juga masih pro dan kontra gitu ya untuk metaverse ini. Tapi ini sebetulnya adalah kelanjutan dari sosial media. Jadi ini adalah kelanjutan dari sosial media, di mana nantinya itu akan semakin membuat digital marketing itu makin deep lagi di sana, gitu ya, nanti di metaverse. Ini jadi kita yang tadinya memang kita bermain di Facebook, tapi dipindahin nanti di metaverse. Kita akan seperti ini, kita akan berjumpa, tapi bukan cuma layar gitu. Kita akan merasakan sesuatu di sana. Kita akan mendapatkan experience yang baru karena di sana memang disediakan ruang untuk virtual, gitu ya. Kalau sekarang kan ruang virtual kita hanya berbatas dengan kamera, kita tidak bisa saling interaksi secara langsung, ya. Walaupun ya sebetulnya bisa interaksi secara langsung, seperti kita ada yang mau bertanya misalkan, tapi nanti itu bisa langsung di sana. Dan diprediksi beberapa pekerjaan itu akan pindah ke sana. Beberapa pekerjaan itu akan pindah ke sana. Mungkin nanti ada beberapa pelayanan publik itu akan pindah di sana, gitu ya. Terus kayak sekarang aja, pelayanan publik sekarang juga sudah mulai berpindah. Apalagi kita Indonesia ini memiliki bonus demografi ya, di mana generasi milenial beberapa tahun kemudian itu akan sangat menguasai. Orang yang terbiasa dengan digital itu akan menguasai. Nah, di sana itu kita sudah self-service. Makanya kan kemarin juga ada berita gembar-gembor kalau misalkan PNS, ya pegawai negeri sipil, itu
tahun-tahun berikutnya itu akan dikurangi, akan digantikan dengan mesin atau dengan robot dan sebagainya. Mungkin kita akan masuk ke metaverse untuk pelayanan publik. Kita juga sekarang sudah mulai terbiasa dengan self-service gitu ya. Dulu contoh kasus seperti ini. Dulu di saat kita akan ke rumah sakit gitu ya, kita akan ke rumah sakit untuk PCR atau untuk antigen pada awal-awal itu akan dibantu oleh CS, oleh customer service untuk input data kita. Tapi makin ke sini adanya pandemi justru men-trigger semua orang itu untuk self service. Orang sekarang isi formnya di handphone masing-masing. Kita tinggal kirim data, datang ke sana kita tinggal tes saja gitu ya. Orang semakin terbiasa dengan digital. Nah, ini juga kayaknya ini adalah salah satu rangkaian menuju ke sana, ke metaverse, di mana memang kita sudah terbiasa dengan digital. Dan bila kita berbicara digital marketing, itu di sana itu akan jauh lebih luas lagi. Makanya beberapa brand kayak sekarang sudah mengambil aset-aset digitalnya ya untuk di sana. Kemarin juga saya sempat coba cek-cek beberapa tanah gitu ya, beberapa tanah di digital. Itu yang paling ini adalah NextEarth. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar NextEarth. Di situ saya coba kemarin saya mau coba beli SCBD gitu ya. Saya mau coba beli SCBD, ternyata itu sepanjang SCBD di digital itu sudah dibeli semuanya. Beberapa tempat wisata, beberapa tempat yang di pada kehidupan nyata realnya itu memang tempat yang bagus, ternyata di metaverse atau di meta itu ternyata sudah banyak diakuisisi oleh para pemain-pemain di sana. Saya juga kemarin sempat cek saya karena tinggal di Bandung, beberapa kota di Bandung, beberapa lokasi di Bandung juga saya sudah lihat juga di sana ternyata sudah banyak pemiliknya. Nah, jadi untuk info aja, untuk mendapatkan insight, teman-teman boleh coba mencari informasinya di NextEarth gitu ya. Di sana di NextEarth teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi calon potensial sosial media di masa yang akan datang, yaitu metaverse ya. Nah, ini pengguna internet di Indonesia, ini datanya kebetulan belum saya update, ini di tahun 2021 dari Hotsuite, ini pengguna di Indonesia itu sangat-sangat bertumbuh ya, sangat-sangat bertumbuh di sekitar 202,6 juta orang atau 73,7%. Nah, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya. Jadi gini, kalau misalkan kita dari tahun 2009 sampai 2019, itu perkembangan digital itu sangat-sangat cepat. Perkembangan digital sangat-sangat cepat. Tapi dalam masa-masa pandemi ini jauh lebih cepat dibanding dalam 10 tahun terakhir. Jadi itu jauh lebih cepat pada masa pandemi orang untuk masuk ke dunia digital. Makanya ini kayak yang sudah inti gitu ya, sekali yang sudah di-setting bahwa metaverse muncul di saat orang sudah terbiasa dengan digital gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita berbicara Indonesia, mungkin di Indonesia adalah pemain terakhir. Biasanya kalau di Indonesia adalah pemain terakhir. Biasanya di luar dulu, di luar booming baru masuk Indonesia. Kita juga bisa pelajari dulu TikTok. TikTok dulu tuh kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman ingat dulu Bowo Alpenlibe. Bowo Alpenlibe itu di tahun 2019-an, 2018 atau 2019 dia udah rame main TikTok. Tapi orang Indonesia menganggapnya oh udahlah apa gitu ya ini TikTok. Akhirnya Bowo hilang, ketutup, secara beritanya sama yang lain. Lalu di tahun 2020 awal atau 2019 akhir, beberapa artis-artis di Hollywood itu menggunakan TikTok. Dan mereka menggunakan TikTok secara sukarela, bukan di-endorse dan lain-lain. Nah, biasanya di Indonesia kan telat gitu ya. Setelah itu muncul, baru di Indonesia rame TikTok. Sampai seperti sekarang, TikTok menjadi salah satu media sosial yang sangat diperhitungkan penggunanya. Bahkan di tahun 2021 kemarin, beberapa data yang saya lihat itu TikTok secara pertumbuhannya ya, bukan secara pengguna. Kalau pengguna sekarang masih Facebook paling tinggi, tapi secara pertumbuhannya TikTok itu paling tinggi dibanding sosial media yang lainnya, mengalahkan Facebook dan Instagram. Oke, ini hanya penetrasi aja ya. Saya akan langsung loncat aja di sini. Nah, di sini orang dulu menghabiskan waktu itu di tahun 90-an itu di media-media konvensional, di televisi dan radio. Makanya dulu alat pemasaran itu adalah di televisi dan di radio. Ini juga bersangkutan dengan dulu startup saya di digital media. Dulu memang berpindahnya adalah ke digital media. Jadi orang menghabiskan waktu itu untuk baca
artikel gitu ya, baca artikel di kompas.com, detik.com dan sebagainya. Nah, lalu mulai berubah nih sekarang di mobile dan di digital. Ada beberapa klien saya dia sudah memutuskan untuk tidak melakukan campaign di offline atau campaign konvensional. Mereka sudah beralih ke full digital gitu ya. Mereka sudah full di digital, baik itu di sosial media ataupun di yang lainnya, website, SEM, SEO dan sebagainya. Jadi mereka sudah fokus ke sini. Nah, nanti di saat kita memang ada metaverse, itu ada peluang-peluang lain dari digital marketing. Misalkan yang tadinya billboard, nah billboard nih ya, billboard kan konvensional, tapi tadinya di dunia nyata. Billboardnya adalah di dunia nyata. Nanti billboard ini bisa dipindahkan, tapi bentuknya di metaverse gitu ya. Jadi ada beberapa cara baru nanti untuk melakukan digital marketing, yaitu di metaverse dan sebagainya. Lalu juga mobile, memang pengguna internet di kita banyaknya adalah pengguna internet yang di handphone ya. Jadi orang tuh banyak menggunakan handphone untuk berinteraksi saat ini. Jadi sekarang menggunakan konten-konten yang baik untuk di handphone, untuk dilihat di handphone, lalu menggunakan website yang memang mobile friendly itu sangat-sangat diharapkan gitu ya, karena promosi di mobile itu sangat-sangat menguntungkan. Orang menghabiskan waktu ini di orang dewasa di 5 jam 30 menit, ini source-nya dari Nielsen, laki-laki dewasa di 4 jam 23 menit, lalu perempuan dewasa di 6 jam 33 menit. Jadi orang ini banyak menghabiskan waktu di digital sekarang, spending time-nya di digital. Tapi ini adalah survei Nielsen sebelum pandemi. Nah, pasca pandemi, orang makin banyak lagi untuk menghabiskan waktu di digital. Nah, lalu ini pola peminatan sosmed, ini juga dari Nielsen. Di waktu-waktu libur itu ternyata orang banyak spend waktu di digital ya, atau di sosial media gitu. Nah, tapi itu juga sangat-sangat berpengaruh juga di saat memang kemarin adanya WFH, apalagi sekarang kita lagi PPKM level 3 ya untuk kota-kota besar, orang juga akan masuk lagi ke digital. Gitu. Nah, ini media sosial terbagi menjadi 3, ada social network, ini ada discuss network, nah lalu ada share network ya. Ini. Nah, ini perubahan pengguna sosial media. Nah, dulu sosial media tuh tadi ya. Sosial media dulu itu adalah social listening atau reputation management. Dulu tuh orang untuk berkenalan, orang untuk berkumpul ya. Jadi kita juga jangan melupakan walaupun memang sekarang sosial media adalah as a marketing platform, tapi kita jangan melupakan jika sosial media itu sejatinya adalah tempat orang berkumpul gitu ya di sana. Jadinya adalah tempat orang berkumpul atau membuat reputation management-nya di sana. Nah, lalu sosial advokasi, nge-influence orang banyak. Sekarang orang banyak pekerjaan baru. Orang rame-rame jadi influencer, jadi KOL dan sebagainya. Jadi ini dampaknya untuk bisnis ya. Lalu selanjutnya adalah sosial media as a marketing platform. Jadi sosial media itu menjadi alat pemasaran kalau sekarang. Jadi sosial media itu sudah menjadi alat pemasaran, makanya muncullah Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, WhatsApp Ads, gitu ya, dan sebagainya yang ads ya. Lalu ada lagi programmatic ads ya, sekarang ada programmatic ads itu mengkolaborasi atau bisa membuat gitu ya, programnya itu membuat dari behavior-nya masing-masing. Jadi mesin learning-nya udah jauh lebih bagus gitu ya untuk programmatic. Nah, memang di beberapa sosial media juga memang saat ini sudah menggunakan mesin learning. Makanya di Facebook, di sosial media, ini saya akan menyinggung sedikit tentang ads, di Facebook atau di Instagram terutama, itu untuk ads harus kita banyak-banyak menggunakan testing dulu untuk mendapatkan winning campaign-nya, karena mereka sudah memiliki mesin learning-nya, di mana di saat kita memang nanti sudah dapat winning campaign-nya, baru kita scale up di sana. Oke, nah ini digital content. Nah ini ada yang tahu nggak ini siapa? Untuk fans MU, mohon maaf ya karena belum diedit. Nah ini adalah ini ya konten versus brand. Jadi konten versus brand. Nah di mana kita nanti akan membandingkan. Nah ini sebelah sana ini adalah study case-nya adalah brand ya. Kenapa saya ngambil Ronaldo? Karena Ronaldo saat ini adalah
orang dengan pemilik akun Instagram dengan followers terbanyak di dunia. Dan satu lagi di sebelah kiri ini adalah mengandalkan konten. Jadi konten itu sangat-sangat penting. Di sinilah kenapa pentingnya adanya konten. Ya gitu. Sejago apapun kita ngiklan, sejago apapun kita teknis iklan, tapi kontennya tidak mendukung, gitu, itu sangat-sangat berpengaruh sebetulnya teman-teman. Gitu ya. Ada yang tahu nggak sebelah kirinya Ronaldo siapa? Nah, ini biar cepat lah ya. Jadi sebelah kirinya Ronaldo ini adalah ini nih. Dulu dia tahun 2015 dia bikin konsep gitu ya, menabung 20.000. Dulu bikin konsep menabung 20.000, dia di tahun 2015 sebetulnya bukan dia yang bikin, tapi dia mempopulerkan ini sampai dia tuh viral gitu ya, dulu sampai viral, diliput oleh beberapa media, juga media digital, sampai juga dia diliput oleh media televisi dulu atau media konvensional televisi, diundang di hitam putih, sampai dia viral gitu ya di tahun 2016 2015-an. Viralnya sebetulnya di tahun 2016. Nah, karena itu ada konten yang bermanfaat buat orang, konten yang shareable buat orang, konten yang penting buat orang. Nah, dari situ orang makin ramai, makin mengenal dia. Dia namanya adalah Vindi Afrida. Nah, padahal sebetulnya ini tahun sosial media dulu di zaman Twitter, ini adalah akun, salah satu akun yang konsepnya sama dengan tadi. Nah, ini adalah timnya dari Mas Ipo Santosa, namanya Adam Nova, dulu membuat konsep ini, gitu ya. Dulu membuat konsep tentang hanya 20.000. Tapi viral ternyata di tahun 2016 oleh Vindi Afrida tadi. Dan Vindi Afrida, ternyata dia adalah seorang mua ya, atau makeup artist dan makeup unik. Dia sempat diundang lagi ke hitam putih gara-gara nge-makeup presiden kita. Nah, ini adalah contoh konten kreatif. Jadi kita juga konten tuh jangan terlalu ke produk dan produk, tapi kita juga bikin konten-konten yang membuat engagement dengan orang. Misalkan contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada konten kreatif supaya orang banyak yang komen. Karena algoritma Instagram itu adalah engagement sebetulnya. Semakin banyak engagement, semakin tinggi engagement, itu kita akan terus banyak ke rekomendasikan produk-produknya seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk ads juga sama, sebetulnya untuk ads juga Facebook dan Instagram sudah menggunakan data scientist-nya. Jadi tergantung behavior-nya. Makanya kalau kita pengen tahu behavior kita bisa cek di kolom explore-nya. Kolom explore itu adalah behavior-nya kita. Gitu. Kita nyesainya apa, kita sukanya apa, kita bisa cek di explore-nya kita. Nah, kita juga banyak-banyak juga di saat kita sebagai penyaji konten, sebagai digital marketing atau social media marketing atau social media officer, kita juga banyak mensuggest konten-konten yang memang mengandung engagement di sana. Baik itu komen, itu untuk engagement itu tidak terbatas dengan komen, like, dan share ya, tapi termasuk save, itu adalah termasuk juga dalam engagement. Nah, jika memang engagement tinggi, itu kita juga akan mendapatkan impression yang cukup tinggi juga di sana. Akan mendapatkan impression dan reach yang cukup tinggi secara organik ya. Ini bukan secara paid, tapi secara organik. Jadi kita akan mendapatkan manfaatnya dari sana. Jadi kita juga kita bisa cek juga sekarang, misalnya orang-orang yang jarang kita kepoin itu kadang-kadang suka nggak pernah kelihatan sama kita kontennya. Yang paling gampang kita di story lah ya. Yang di story itu orang-orang yang jarang kita kepoin itu adanya di paling belakang, gitu ya. Yang paling sering kita kepoin itu di depan, gitu. Karena memang kita ada engagement di sana. Kita nge-views juga itu udah termasuk engagement. Apalagi kalau misalkan kita komen dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita pengen ngelihat engagement, tingkat engagement interaksi paling tinggi dengan kita di story, itu kita bisa lihat di paling atas. Biasanya paling atas munculnya, list name-nya paling atas itu adalah yang paling tinggi engagement-nya dengan kita, gitu ya. Yang paling jarang engagement dengan kita, walaupun mereka suka ngepoin kita, itu depannya paling bawah, gitu ya. Itu untuk di Instagram. Nah, ini adalah salah satu contoh konten untuk quiz. Dan ini adalah konsumsi konten.
Ini adalah konsumsi konten. Nah, jadi konsumsi konten video terutama. Jadi orang makin sini makin senang dengan konten-konten video ya. Orang makin senang dengan konten-konten video makin ke sini. Nah, makanya bermunculanlah untuk brand itu kita bisa membuat web series, kita bisa membuat mini movie gitu ya. Apalagi kalau sekarang di story Instagram juga sudah bisa menggunakan video dengan durasi yang lebih dari 15 detik. Kalau nggak salah sekitar 60 detik kan sekarang sudah bisa ya untuk di Instagram Story. Belum lagi kita bisa didukung juga dengan Reels untuk di Instagram, bisa didukung juga dengan IGTV gitu ya. Nah, kita juga sekarang bisa menyajikan konten-konten video. Nah, konten-konten video pendek biasanya dilakukan dikonsumsi itu di saat-saat perjalanan gitu ya. Ya, atau misalkan lagi makan siang, makan malam, atau sarapan itu biasanya orang sambil spend waktu untuk nonton video. Makanya kalau misalkan ini di sini adalah video-video yang ringan. Kalau misalkan brand awareness untuk bikin awareness di sini video-video yang memang konten-konten snackable di sini gitu ya. Jadi jangan bukan konten-konten yang berat ya. Kalau misalkan kita menyajikan di sini di jam-jam seperti ini. Lalu ada video-video yang panjang ya, yang sedikit panjang. Biasanya di atas 10 menit. Ini biasanya web series ya. Biasanya web series ini atau misalkan di IGTV nanti ini juga kita bisa menyajikan konten-konten yang sedikit panjang di sini. Biasanya ini dikonsumsi akan menjelang istirahat atau sedang liburan gitu ya. Biasanya orang akan mengkonsumsi konten yang sedikit panjang. Nah, lalu ini adalah Instagram media gitu ya. Jadi sekarang juga kita bisa memanfaatkan konten-konten, misalkan image. Wah, kita belum sanggup nih untuk bikin konten video gitu ya. Kita juga bisa image dibikin slide image tapi dibikin slide dan bentuknya nanti akan menghasilkan menjadikan konten video gitu ya, akan menghasilkan konten video. Nah, ini biasanya ini sebetulnya ini bisa juga diproduksi dengan menggunakan Canva. Misalkan kalau misalkan teman-teman, wah saya nggak bisa desain atau apa, teman-teman bisa menggunakan Canva, ini juga bisa di-generate seperti ini. Ini adalah salah satu contoh konten yang dulu tim kita produksi pas Asian Games ya dulu. Ini contoh kontennya. Bentar. Nah, ini adalah konten-konten yang dulu kita sajikan untuk Asian Games. Nah, lalu selanjutnya ada juga konten mini movie. Nah, contohnya salah satunya seperti ini. Jadi ini biasanya digunakan untuk awareness ya. Ini adalah salah satu konten marketing juga. Biasanya ini lebih banyak di share-nya di YouTube ya. Nah, postingan di Instagram juga berbentuk video menghasilkan engagement 2 kali lebih tinggi sebetulnya dibanding tipe postingan biasa, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dulu untuk salah satu klien kita ya. Nah, ini adalah salah satu contoh konten story ya. Ini adalah untuk awareness gitu ya, tapi mini movie bentuknya adalah mini movie. Oke, saya next saja. Nah, lalu di sini ada konten iklan TVC. Ini konten iklan TVC. Nah, ini untuk awareness awal ini sangat-sangat bagus ya. Ini untuk contoh iklan konten iklan TVC. Jadi biasanya kalau konten iklan TVC di sana ada message-nya ya, ada message utamanya. Ini juga teman-teman mungkin sudah bisa nebak ini brand-nya brand apa, tapi di sini walaupun mereka brand-nya sudah terkenal, tapi mereka masih tetap iklan karena di mana mereka ingin menyampaikan pesan utamanya dari iklan ini. Pesan utamanya dari iklan ini, karena ini kita lihat dulu.
Kira-kira apa pesan utama dari iklan ini? Nah, seperti itu adalah konsep iklan di TVC ya, atau sekarang bisa digunakan di YouTube gitu ya. Itu bisa digunakan di YouTube dengan menggunakan objektif instant not skippable ya di sana. Nah, lalu juga ada iklan di sosial media. Nah, tapi kalau iklan di sosial media sebetulnya itu alangkah lebih bagusnya bukan menggunakan yang tadi gitu ya, terutama untuk di Facebook dan di Instagram. Tapi bisa menggunakan ini nih contoh kontennya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini pesan utamanya sama seperti yang tadi, tapi ini message-nya itu langsung sampai. Nah, karena menurut survei ada manusia itu membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk skip iklan, gitu ya. Jadi di mana pesan utamanya itu harus sampai di menit-menit awal gitu atau di detik-detik awal gitu atau di 3 detik pertama. Kalau misalkan tadi di TVC itu ada di tengah ya. Nah, kalau di treatmentnya itu beda untuk sosial media dan untuk TVC itu beda ya nge-treatmentnya. Jadi kalau misalkan sosial media itu di awal untuk pesan utamanya, tapi kalau untuk TV itu bisa di tengah, kadang juga di akhir. Kenapa? Karena di sosial media itu controllingnya itu ada di jempolnya masing-masing gitu ya, karena kontrolnya ada di jempolnya masing-masing. Nah, ini perbedaan konten iklan. Ini mungkin bisa menjadi insight untuk teman-teman nanti untuk mendapatkan bagaimana caranya membuat konten di sini. Nah, lalu di sini selanjutnya adalah Instagram. Instagram ini datanya masih 2021, saya belum dapetin data terbarunya. Kemarin dari cek di Hotsuite juga masih data lama. Instagram dengan pengguna 85 juta lebih ya, kalau sekarang mungkin 85 juta lebih atau mungkin sudah mencapai di angka 90 jutaan. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar sebetulnya Instagram juga, di mana sekarang kalau Instagram itu jauh lebih powerful ya, terutama untuk brand dan untuk penjualan gitu ya, di mana mereka punya Instagram Shop, bisa partnership gitu ya. Terus iklan juga mereka bisa kolaboratif iklan kalau sekarang, atau misalkan menyebutnya ada kolaboratif ads ya, yang dimana iklan di Facebook tapi menggunakan behavior dari marketplace. Jadi iklannya di Facebook, tapi behavior-nya dari marketplace gitu ya. Jadi kalau biasanya kita ngiklan kalau di Facebook itu kita menggunakannya kalau nggak custom audience itu udah paling bagus banget ya. Custom audience itu udah paling bagus banget, di mana kita menggunakan engagement, katakanlah engagement dari Instagram-nya. Atau misalkan kita menggunakan ini apa sih? Kita menggunakan nomor telepon customer kita, itu udah jauh lebih bagus gitu kan. Tapi kalau sekarang ada yang namanya collaborative ads. Nah, ini beberapa untuk brand, terutama untuk hard selling, ini menggunakan ini. Beberapa brand yang saya handle juga menggunakan collaborative ads atau CPAS ya, disebutnya CPAS. Jadi behaviornya itu mencarinya dari marketplace. Nah, cuman secara teknisnya itu agak sedikit panjang secara teknisnya. Jadi kita nanti bisnis manager kita itu harus partner dulu dengan bisnis manajernya, katakanlah marketplace-nya adalah Shopee atau Tokopedia. Jadi bisnis manajer kita itu partneran dulu nih sama si bisnis manajernya si marketplace ini. Nah, kita nanti akan mendapatkan behavior-nya. Simpelnya kalau yang teman-teman yang pernah ngiklan, kita kayak nanam pixel gitu ya, tapi di marketplace gitu. Jadi behavior-nya itu udah sangat-sangat bagus. Dan iklan di sana itu kita bisa menggunakan, biasanya kita pertamanya adalah kalau misalkan kita punya konten ya, ini secara teknis, saya akan sedikit ngomong teknis. Jadi kalau misalkan kita punya satu konten nih, kita misalkan ada t-shirt untuk payday. Anggaplah kita dari hari ini nih, kita udah harus buat t-shirt itu minimal di
3 hari sebelum hari H-nya payday. Anggaplah payday tanggal 25, kita bikin tuh maksimal banget itu di tanggal 22. Jadi tanggal 22 itu konten teasernya itu udah naik. Kita di sana gunakan dulu audiensnya adalah prospektif ads ya. Jadi kita mencari dulu prospektifnya dari Shopee. Orang-orang dengan behavior-nya seperti itu. Tapi di Shopee nanti akan dicarikannya di Shopee atau di Tokopedia atau di marketplace yang lainnya. Nah, lalu setelah itu kita nanti bisa retargeting. Jadi pindahin setelah itu berjalan maksimal 3 hari. Saya biasanya 3 hari. Tapi kalau misalkan lebih cepat juga bisa. Cuman datanya itu data yang kekumpulnya itu masih belum terlalu banyak. Nah, setelah iklan berjalan beberapa hari, anggaplah 3 hari minimal, kita nanti pindah iklannya menjadi retargeting. Nah, jadi retargetingnya adalah kita mencari potensial audiens dalam berapa hari terakhir, anggaplah 180 hari terakhir, yang mereka tuh menyimpan produknya di add to chart, tapi tidak melakukan purchase. Gitu. Jadi kita retargeting lagi. Mereka nyimpen produknya di add to chart, tapi mereka tidak melakukan purchase saat itu ya. Jadi di situ nanti akan di retarget. Nah, kebiasaan orang kita, kebiasaan orang Indonesia juga, itu banyak menyimpan produknya di add to chart. Gitu ya. Udahlah saya mau bayarnya nanti, simpan aja dulu di sini, simpan dulu di sini, simpan dulu di sini, simpan dulu di sini. Nah, itu keuntungannya buat kita para digital marketing, orang kita yang berbisnis di digital, itu keuntungannya adalah kita bisa nge-target di kemudian hari, gitu ya. Nah, kalau secara funneling ini sudah bagus, karena memang kalau iklan itu kan gak kayak makan cabai ya, pas dia gigit langsung kerasa pedesnya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada tahap-tahapannya seperti itu. Jadi kolaboratif ads ini adalah metode iklan yang paling bagus sebetulnya saat ini, terutama untuk hard selling ya. Tapi kalau untuk awareness, untuk apa, kita bisa menggunakan iklan-iklan reguler di Facebook atau di Instagram. Nah, ini Instagram follower growth, gimana ya caranya supaya Instagram kita followernya naik gitu ya, atau growth. Nah, di sini ini case-nya adalah ini Vidya Frida yang tadi yang hanya 20.000. Nah, ini konten yang mengajak follower berinteraksi. Tadi ya, di 3 konten yang awal itu saya sebutkan. Jadi konten harus mengajak berinteraksi di sana. Lalu ada konten yang menarik. Ya, konten itu memang harus dibuat sedemikian rupa menarik. Jangan cuman kalau misalkan kita foto produk, cuman di foto doang, jepret, foto langsung di post. Jadi kita harus ada sisi menariknya. Kalau bisa kita menyampaikan di kontennya itu menyampaikan storytelling. Walaupun kontennya dalam bentuk gambar ya, bukan video, tapi kita menyampaikan, oh iya konten itu lagi dipakai di sini nih. Jadi ada story-nya, kita ada storytelling atau konten langsung ke produknya, kita harus dibikin semenarik mungkin. Lalu yang konten yang konsisten. Nah, ini banyak jadi pertanyaan, konten yang konsisten itu seperti apa? Nah, minimal kita punya konten plan, minimal banget itu rata-rata sekarang satu brand itu biasanya menggunakan 2 sampai 3 konten per pekan. Jadi minimal banget itu 2 sampai 3 konten per pekan. Itu minimal banget. Itu untuk konten di feed ya, untuk Instagram. Tapi kalau di kalau story itu diusahakan setiap hari selalu ada. Jadi di story itu diusahakan setiap hari ada konten-konten terbaru atau ada update konten di sana. Nah, lalu berkunjung ke Instagram lain ini membuat engagement ya. Jadi kita sekali-kali memang kita ada kunjungan ke Instagram lain di sana. Lalu pergunakan hashtag yang tepat di sini. Pergunakan hashtag yang tepat, juga hashtag juga nanti akan sedikit saya bahas bagaimana hashtag itu atau jumlah hashtag. Nah, jumlah hashtag itu berapa sih yang paling tepat gitu. Sebetulnya hashtag itu bukan di jumlah ya, tapi kualitas hashtagnya seperti apa. Lalu interaksi dengan akun lain. Nah, ini 95% pembeli akan membaca review online terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Nah, ini juga memang teman-teman nanti harus coba juga membuat konten-konten testimoni ya, karena ini testimoni itu sangat-sangat penting untuk itu. Nah, ini ada hashtag. Nah, konten dengan hashtag memiliki jumlah likes 70% lebih tinggi ya. Jadi konten dengan hashtag itu karena akan didistribusikan ke hashtag-hashtag sejenis. Jadi tingkat interaksinya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan konten-konten tanpa menggunakan hashtag gitu ya. Karena hashtag itu adalah grouping.
grouping dengan konten-konten yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa survei konten dengan 7 hashtag memiliki interaksi paling tinggi. Ini data dari Social Press 2014. Lalu selanjutnya adalah Tag Maven 2016, konten dengan 9 hashtag memiliki interaksi paling tinggi. Lalu 8 hashtag memiliki interaksi paling tinggi dari Agropost 2017. Dari Simple Measure, ini hashtag dengan 11 hashtag itu mendapatkan interaksi paling tinggi. Nah, data yang mana sih yang benar gitu ya? Kok banyak banget datanya beda-beda lagi. Nah, sebetulnya yang mempengaruhi itu bukan pada jumlah hashtagnya. Yang mempengaruhi ada 3 sebetulnya di sini. Yang mempengaruhi yang pertama adalah kualitas konten. Jadi balik lagi ke konten. Konten adalah yang terpenting di sini. Jadi bukan ke hashtagnya, bukan ke jumlah hashtagnya. Lalu di sini ada waktu post konten. Waktu post konten. Nah, untuk mendapatkan waktu post konten, teman-teman di sana juga nanti bisa melihat dari ini ya, teman-teman juga bisa melihat dari insight-nya. Jadi di sana jadi most aktifnya di mana? Itu teman-teman bisa buka Instagramnya. Di situ tuh nanti teman-teman masuk ke insight. Di insight tuh nanti ada total follower. Di total follower tuh di paling bawah itu ada most active time, itu by hour by day ada di sana. Nah, jadi nanti teman-teman usahakan post di waktu-waktu most active time-nya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah relevansi konten dengan hashtag. Nah, relevansi konten dengan hashtag itu seperti apa? Jadi konten itu harus ada relevansinya dengan hashtag itu harus ada relevansinya dengan konten, bukan dengan akun. Misalkan saya akunnya adalah makanan dan minuman, gitu ya. Nah, kontennya adalah konten minuman. Nah, ini hashtagnya, ini bukan makanan dan minuman, tapi hashtagnya adalah minuman. Jadi ada relevansi dengan konten, bukan dengan akunnya, gitu ya, untuk hashtag. Nah, ini Instagram Insight. Instagram Insight ini kalau dari internal seperti ini ya, teman-teman juga bisa mencoba di sini. Jadi, tapi ini tampilannya tampilan lama. Ini untuk analisisnya, teman-teman bisa melihat risk-nya di sini, ataupun di sini ada most active time. Nah, ini adalah most active time, ini dilihatnya dari follower dan lain-lain. Atau teman-teman juga nanti bisa menggunakan ini, bisa menggunakan tool ya. Coba akan saya share dulu toolnya. Saya biasanya menggunakan kalau misalkan nggak analisa.io, mungkin teman-teman juga membutuhkan konten free ya, konten analisis toolnya yang free, ataupun ada juga yang berbayarnya. Kalau misalkan yang free, teman-teman bisa menggunakan ini nih. Saya biasanya kalau Facebook bisa menggunakan not just analytic di sini, atau misalkan bisa menggunakan analisa.io, atau bisa menggunakan juga Social Blade di sana ya. Nah, ini untuk analitik konten. Ini untuk kita mendapatkan insight-nya gitu ya di sini. Kita juga bisa mendapatkan dari per post-nya. Jadi ini sebetulnya adalah decision di saat memang kita akan produksi konten lagi di kemudian hari nanti. Jadi di saat kita ada decision untuk pembuatan konten di kemudian hari, teman-teman bisa melihat konten mana sih ternyata yang paling populer, konten mana sih yang paling tinggi engagement-nya. Ini bisa dijadikan acuan saat kita akan produksi konten untuk selanjutnya. Nah, di sini ini contohnya di not just analytic ya. Ini kita bisa lihat misalkan impression-nya berapa, engagement statusnya berapa, dan ini reportnya bisa di download ya. Kalau ini yang berbayar. Terus ada juga analisa.io. Analisa.io ini bisa free. Di sini analisa.io ada bisa juga untuk free, tapi memang untuk free-nya tidak semua bisa kita cek ya untuk insight-nya. Ini TikTok bisa, TikTok dan Instagram. Terus ada juga Social Blade ya, Social Blade itu yang ini. Ini bisa juga Social Blade. Ini teman-teman juga bisa di sini, bisa analisis hashtag juga di sini. Ini platformnya. Lalu ada juga yang lokal. Ada juga yang lokal Indonesia, namanya
namanya saya lupa. Pokoknya ada yang lokal juga itu untuk social analysis. Tapi kalau untuk yang lokal itu memang kita nggak bisa menggunakan trial free-nya ya. Tapi kalau ini Socialbase, Analysis.io, Not Just Analytics itu kita bisa pergunakan untuk yang tool free-nya ya di sana. Nah, itu untuk analisis kita lebih deep lagi. Nah, selanjutnya di sini sebelum saya closing, nanti saya akan closing dulu di sini ya, ads ya, karena nanti kita akan bahas tentang SEO aja. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas SEO dan fundamental digital marketing. Jadi fundamental digital marketing itu di sana kita juga akan membahas bagaimana caranya, misalkan ada awareness-nya seperti apa, gitu, consideration-nya seperti apa, menggunakan apa, gitu. Terus ada earned media, ada paid media, gitu. Itu juga kita bahas juga nanti di framework digital marketing. Lalu selanjutnya juga SEO dasar kita akan bahas on page optimization, ada black hat, ada white hat, ada gray hat ya. Nah, ini saya akan bahas dulu ke placement ads di sini. Nah, di placement ads itu di sini kita nanti akan mendapatkan strukturnya seperti ini. Ya, jadi kita punya satu campaign, misalkan dalam satu campaign ini kita bisa menggunakan dua ad set. Di mana di dua ad set ini nanti kita bisa menempatkan ini ya, kita bisa menempatkan audiensnya, schedulingnya, budgetingnya, targetingnya, dan sebagainya di sini. Lalu kreatifnya adalah di sini. Nah, mungkin teman-teman juga kalau misalkan teman-teman melihat dashboard ads yang biasa itu sudah terbiasa ya, tapi saya akan coba share di sini untuk dashboard ads-nya yang kolaboratif ads ya. Saya akan coba buka kolaboratif ads. Bentar. Karena ini jujur ini sangat membantu sekali, terutama untuk brand yang ingin melakukan hard selling ya teman-teman. Di sini kalau misalkan yang reguler itu teman-teman juga sebetulnya biasa aja. Kalau yang reguler, kalau ini karena memiliki behavior dari si ini. Nah, ini kira-kira ini dashboard-nya tuh sama, sebetulnya dashboard-nya sama, cuman di sini, ini level campaign ya, ini di level ad set. Nah, ini misalkan kita retargeting, di sini kita bisa buka nih. Nah, di sini ada find prospective customer event if they haven't interacted with your business. Jadi ini adalah prospective ads ya. Ini yang biasanya menggunakan behavior dari Shopee karena ini menggunakan Shopee. Nah, di sini di sini ini misalkan kita jualan fashion, Jadi iklan ini akan sampai ke orang-orang yang interest sama fashion tersebut. Makanya kan kalau sekarang di iklan itu, di saat memang kita cari sesuatu, dua konten aja, kita misalkan masuk ke dua akun fashion, itu langsung kita kena. Meskipun kita nyarinya di Shopee, atau di Tokopedia, atau di marketplace yang lainnya, bukan di Facebook, bukan di Instagram. Itu tiba-tiba kita langsung kena iklan. Gitu ya. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ini kita jadi kalau misalkan konten awal, konten teaser, kita pakai dulu pen perspektif customer supaya kita dapetin data dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan data, iklan kita sudah berjalan beberapa hari, kita bisa geser ke sini. Kita bisa bikin dua ad set gitu ya. Kita bisa pisah ad setnya, yang satu untuk pen perspektif dulu, yang satu untuk retargeting. Nah, ini katakanlah ini dipindah ke sini. Use info from Shopee Business. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Actionnya di sini banyak. Ada view or add to chart but not purchase. Ada add to chart but not purchase. Ada upsell product dan sebagainya. Cuman yang paling banyak digunakan adalah di sini. View or add to chart biasanya. But not purchase. Nah, jadi mereka tuh sudah nyimpen di barang di sini, tapi dia belum bayar. Nah, ini adalah peluang yang potensial sebetulnya. Memang di Indonesia secara survei itu masih sangat-sangat tinggi. Katakanlah inilah ya. Nah, ini nih. Ini di add to chart-nya, ini satu campaign ini di add to chart-nya ini ada sekitar 4 jutaan, 4,5 juta.
yang nyimpen di Etuca. Tapi masuk ke purchase-nya ini 700.000 gitu ya. Jadi sangat rendah. Tapi ini peluangnya ini bisa di-retargeting sampai 180 hari ke depan. Gitu. Jadi peluangnya sangat-sangat besar. Nah, ini jauh lebih powerful dibanding kita beriklan gitu ya, dibanding kita beriklan di tempat reguler atau dengan Facebook Ads, Instagram Ads reguler. Reguler penting atau tidak pertanyaannya? Reguler tetap penting, iklan reguler tetap penting karena itu untuk memperkuat awareness-nya. Jadi di saat memang kita akan memperkuat awareness, kita idealnya itu kita menggunakan iklan-iklan reguler seperti itu. Karena iklan reguler juga kita tetap bisa meretarget orang yang engage, orang yang nonton video sekian persen, itu kita bisa engage di kemudian hari gitu. Dan yang paling terpenting adalah sebetulnya di sini adalah kontennya. Kontennya seperti apa dan itu sangat-sangat berpengaruh di kemudian hari. Jadi konten juga harus memiliki ini ya, kalau misalkan dulu ada istilahnya clickbait gitu ya. Jadi ada copywriting yang membuat di kontennya itu bisa mengajak orang untuk clickbait di sana. Oke, mungkin sekian pembahasan hari ini. Nanti kita akan lanjut di tanggal 18 untuk SEO, SEO basic ya, SEO basic dan digital marketing framework-nya. Dan untuk sesi-sesi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Galih. Demikian, saya kembalikan kepada Mina ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, boleh di closing aja. Silakan Mina. Oke, terima kasih Kak Ganjar untuk materi yang telah diberikan. Semoga materi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktekkan untuk para pelaku usaha pastinya. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya boleh di kolom komentar atau open mic ya. Oke, kepada para peserta apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh nanya dong? Iya, boleh. Punten di off cam ya. Iya, baik, tidak apa-apa Ibu. Ya. Baik, terima kasih Kang Ganjar, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan gitu ya. Nah, ini saya ingin menanyakan pertama adalah terkait dengan bagaimana mengeksekusi ideas gitu ya tadi seperti itu dikala ketika para contoh misalnya para pelaku usaha anggap saja misalnya ya si pelaku usaha itu mempunyai banyak produk gitu, terjadi diferensiasi produk gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya marketing yang harus dilakukan itu sesuai dengan produk yang bersangkutan atau secara keseluruhan gitu ya? Atau misalnya memilah dan memilih mana yang menjadi skala prioritas dari produk yang akan dijual. Karena yang terjadi bisa jadi para konsumen itu akan bingung gitu ya dengan pilihan mereka ketika misalnya si pelaku usaha itu memunculkan banyak varian kan seperti itu. Itu mungkin kasus yang dialami oleh teman-teman gitu ya di pelaku usaha. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Saya akan coba jawab untuk pertanyaannya. Nah, jadi jika ada satu brand atau satu usaha yang memiliki produk yang berbagai macam atau varian produknya itu banyak, itu lebih baik kita berfokus kepada produk-produk tertentu saja, terutama untuk promosinya, gitu ya. Contoh kasus kebetulan saya saat ini lagi pegang satu brand dan dia pun membutuhkan awareness yang tinggi, juga penjualan juga yang tinggi juga. Penjualannya adalah produk emas, Nah, di sini jadi mereka tuh bagaimana sekarang mempromosikan produk terkecilnya dulu bisa masuk di pasaran gitu ya. Nah, kita juga bisa belajar juga dari Apple.
di mana Apple itu sebetulnya kan membuat ekosistem di sana. Bisnis mereka adalah bisnis ekosistem. Jadi ini adalah salah satu cara juga. Ini juga yang coba saya terapkan di brand tersebut, di mana mereka memiliki denom emas atau ukuran emas ini adalah memiliki ukuran emas terkecil di angka 0,1 gram, gitu ya. Nah, jadi secara porsi promosi ini secara porsi promosi produk inilah yang paling banyak dipromosikan. Produk inilah yang paling banyak digunakan untuk baik itu untuk hadiah ataupun untuk promosi juga. Di mana di saat mereka sudah masuk, mereka sudah punya loyalty, itu akan tumbuh dan sangat-sangat mempengaruhi untuk produk-produk yang lainnya bisa terjual dengan baik, gitu ya. Nah, ini saya akan coba buka salah satu slide lagi untuk lebih memperjelasnya. Di sini masuknya adalah ke marketing channel dan customer relationship sebetulnya. Jadi di mana saya juga mencontoh kasuskan tadi terhadap produk Apple, di mana produk Apple itu pintu masuknya ke Apple, ke ekosistem Apple itu adalah iPhone, gitu ya. Di mana orang di saat memang sudah menggunakan iPhone, mereka akan mulai mendapatkan experience-nya seperti apa di sana. Lalu dia juga akan berpindah, biasanya kalau dia sudah nyaman, biasanya jarang banget ya, yang orang yang sudah menggunakan user Apple di iPhone, itu akan balik ke Android. Tapi kalau dari Android itu pindah ke Apple, itu sangat-sangat banyak. Tapi sangat-sangat jarang. Bukannya tidak ada ya, sangat jarang yang tadinya user Apple, tapi pindah ke Android. Tapi udah masuk di Apple, di iPhone, dia akan menjadi ekosistemnya Apple biasanya. Dia masuk ke Mac, dia masuk ke iPad, dia masuk ke produk-produk yang lainnya. Nah, rata-rata tuh seperti itu. Nah, ini juga yang lagi saya coba di Galeri 24, dan ternyata hasilnya lumayan bagus sebetulnya. Nah, jadi ini dalam periklanan. Yang pertama, itu orang tuh akan unaware terhadap produk kita, terhadap brand kita. Di sini adalah tahapan awareness. Secara funnelingnya seperti ini. Ada awareness, ada consideration, ada conversion, dan ada loyalty di sini. Nah, orang nanti setelah kena iklan, katakanlah orang tuh kita tuh ngiklan, atau misalkan kita mendapatkan organic reach di sosial media. Dari yang unaware itu akan aware, dan akan ada yang masih unaware. Yang unaware dia tidak akan mengikuti. Oh iya, udahlah, kontennya udah diabaikan. Meskipun dia menjual produk termurah, gitu ya. Dia akan unaware, udahlah, ditinggalkan. Kalau yang aware nanti akan masuk ke sini, ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini ini dibatasi dengan consideration di sini. Di sini akan dibatasi dengan consideration. Lalu setelah aware, misalkan saya kena iklan terus. Saya kan kalau di iklan tuh ada frekuensinya. Di iklan tuh ada frekuensinya, ada 3,2, 1,3 misalkan frekuensinya. Itu adalah frekuensi orang melihat iklan, pernah melihat iklan produk saya. Nah, itu dari aware nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya, relevan. Oh iya ya, ini tuh produknya relevan dengan saya. Saya tuh awalnya belum aware, belum butuh, tapi ternyata dilihat-lihat ini tuh relevan, gitu ya, relevan. Nah, ini akan terkurasi sebetulnya dengan iklan di sosial media. Karena iklan di sosial media itu seperti tadi, secara teknis itu kita bisa mengerucutkan ke orang A, ke orang B, ke orang C, gitu. Ini akan dibantu dikerucutkan atau dibuat niche oleh iklan tersebut, relevan. Ada yang relevan dari aware itu. Saya misalkan aware, tapi saya not relevan lah. Saya nggak perlu ini, not relevan nanti akan tereliminasi sendiri. Lalu di saat relevan, ini akan masuk ke engage. Nah, engage itu adalah pembatasan consideration dan conversion. Orang tuh ada yang engage tuh, ada yang cuma nanya-nanya aja, gitu ya, belum selesai di sana, komen-komen aja, share-share aja. Di sana itu sudah terbentuk engagement. Ada yang sudah melakukan conversion di sana. Kalau misalkan tidak relevan juga, mereka tuh tidak akan engage, gitu. Tidak akan melakukan interaksi di sana. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah convert. Tahapan selanjutnya adalah convert dan not convert di sini. Ada yang melakukan pembelian, conversion, ujungnya ada yang tidak. Orang tuh, udahlah, saya belum butuh di sini. Nanti ke not convert. Lalu setelah convert itu ada loyalty. Nanti ada orang tuh yang loyal.
udah loyal banget nih. Ada yang not loyal, ternyata produknya gini ya, produknya nggak cocok buat saya ternyata gitu. Karena memang sebetulnya itu kan yang pertama di aware adalah produk-produk, misalkan produk awal dulu, produk kedua dulu. Saya nggak suka ini dengan Apple, dengan iPhone, udahlah saya not loyal, saya balik lagi aja ke Android, saya balik lagi aja ke Nokia. Nah, tapi ada yang loyal, evangelis. Orang ini udah masuk ke ekosistemnya di sana. Jadi di apapun produknya, apapun produk Apple-nya, apapun jenis Apple-nya, harganya pun berapa, dia loyal di situ. Gitu. Jadi dia akan loyal di situ. Jadi kira-kira tahapannya adalah seperti itu. Jadi tidak perlu semua produk dipromosikan, tapi yang penting bisa mengajak dulu calon customer itu masuk dulu ke tempat kita. Yang ini adalah di mana nanti kedepannya akan menjadi ekosistem. Sebetulnya sekarang nyaris semua bisnis tuh seperti itu. Kalau misalkan kita pelajari lagi promosi Gojek, gitu ya. Gojek dulu kita masuk ke Gojek, sebetulnya kita dibikin dengan kita banyak dibagi-bagikan dulu kalau saya ya, kita banyak dibagi-bagikan promo. Awal-awal kita mendapatkan promo dan lain-lain, aware, relevan, engage, convert, loyal. Tiba-tiba saya loyal dengan aplikasi Gojek gitu. Ya udah saya pengen beli makannya ya di sini, di GoFood, pakai ini, pakai ini, pakai ini, sehingga Gojek menjadi super apps gitu. Tidak perlu semuanya selalu dipromosikan. Kira-kira begitu jawabannya, Bu Ida. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih Coach, keren. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini sahabat saya juga nih, Bu Ida. Ya, silakan selanjutnya. Dari Coach. Oke, Kak Ganjar, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Wirda Mansur. Ingin menanyakan mengenai optimasi ads yang ideal dengan budget berapa ya Kak kira-kira, seperti itu. Ya, sebetulnya kalau misalkan ideal dan tidak ideal sih ya, kalau misalkan ideal dan tidak ideal sebetulnya bukan dari budgetnya. Tapi kalau dalam iklan itu ada yang namanya ROAS, Return on Ad Spend, gitu ya, atau Return on Spending. Jadi kita sebetulnya penentuannya bukan kepada budgetnya berapa, gitu. Tapi apakah kita tuh di situ tuh udah mendapatkan ROAS-nya atau belum, gitu. Ada hitungannya adalah ke Return on Ad Spend. Contoh kasusnya gini ya, coba saya buka salah satu dashboard. Misal, ini sebetulnya tidak mewakili secara keseluruhan ya. Ini tidak mewakili secara keseluruhan, karena ini masih ada iklan-iklan yang lainnya. Nah, ini untuk yang atas, ini spend-nya tuh di 363, katakannya yang atas ya, karena yang ada yang purchase-nya yang atas. Nah, ini purchase conversion-nya ini 709. Ini ROAS-nya 1,95. Ini ROAS-nya di angka 1,95. Nah, tapi ini juga kita mendapatkan peluang ini. Kalau misalkan ini dianggap mahal atau tidak, sebetulnya ini tuh kalau anggapan saya ini sih sebetulnya masih mahal ya. Ini masih mahal karena conversion-nya di kisaran sekian. Mungkin ini perlu ada yang dioptimasi lagi, entah itu dari kreatifnya, ya entah itu dari audiensnya, coba dibuka kembali gitu. Biasanya kalau misalkan sudah gini, biasanya ini jatuhnya di ads kreatifnya yang agak kurang. Tapi kita juga bisa melihat juga dari seasonnya, karena ini di bulan Januari Februari ini adalah low season. Yang penting kita bisa juga mendapatkan ini nih, add to cart conversion-nya. Ini di mana kita bisa juga retargeting di kemudian hari. Ini menjadi aset digital. Nah, karena di digital, itu sebetulnya di saat memang kita spend budget, itu sebetulnya kita nggak rugi-rugi banget. Gitu ya. Karena kita akan mendapatkan data yang memang datanya tidak secara keseluruhan tidak nyata gitu ya. Maksudnya datanya, oh iya datanya ini bisa kita lihat secara langsung, tapi tidak. Data yang memang kita bisa gunakan di kemudian hari untuk retargeting iklan. Nah, itu adalah keuntungan di iklan. Nah, jadi mahal atau tidaknya itu bisa dihitung dari ROAS-nya. Jadi return on spending-nya berapa, kita ngeluarin budget iklan berapa, return-nya kita berapa gitu ya. Kalau misalkan kita di yang lain kan biasanya ke ROI ya, ke return of investment-nya. Tapi kalau di iklan itu ke return on ad spending-nya.
Gitu-gitu kira-kira untuk jawaban pertanyaannya. Apa masih kurang jelas? Oke, Kak Ganjar, ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Regi Winarta. Untuk kolaboratif ads yang hard sell, apa closing terjadi di web atau di marketplace? Bagaimana funnel-nya? Begitu, Kak. Oke, untuk kolaboratif ads yang hard sell, apa closing terjadi di web atau di marketplace? Nah, untuk kolaboratif ads, ini closingnya adalah di marketplace ya, karena behavior-nya juga kita menggunakan behavior dari marketplace, jadi bukan behavior dari website. Nah, kalau website itu bukan ini ya, bukan cipas, tapi kita menggunakan kalau dulu misalkan kita menggunakan Facebook Pixel sendiri, atau misalkan menggunakan sekarang udah mulai berkurang ya secara fasilitas dari Facebook Pixel itu menggunakan conversion API. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang konversinya di sana, kita bisa menggunakan conversion API untuk di website sendiri. Jadi kalau di marketplace itu kita closingnya di marketplace karena kita menggunakan behavior-nya behavior marketplace seperti itu. Oke, Kak Ganjar, terima kasih atas jawabannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penanya juga. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, sesi berikutnya adalah sesi dokumentasi. Maka dari itu, kepada para peserta dimohon untuk on cam sebentar ya. Ayo kita on cam ya, teman-teman. Oke, udah ada yang on cam. Oke. Oke. Langsung aja kita ke sesi dokumentasi ya. Sebentar. Oke, ada yang sambil nyetir. Oke, nggak apa-apa. Buat yang belum bisa on cam nggak apa-apa, off cam aja. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Ganjar yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.